Dilaporkan juga sama Mas Agus dengan kuasa hukum yang baru. Waduh, tukang cilok. Bayangin di posisi kalian, Allah tukar mata kalian kayak kasih cobaannya begitu berat. Ini masalahnya Mas Agus ini dapat cobaan atau hukuman. Nah, nih Gary Agus, uangnya dititipkan saja ya di yayasan. 1 miliar rupiah itu kepada rekening Yayasan Peduli Kemanusiaan. sabar Mas. Bang, kok libur mulu jualan siomay malah di mari? Memang duit Agus itu. Saya mau dia biayain saya sampai sembuh. Terus nafkahin kita. Nafkahin kita tuh mungkin maksudnya nafkahin Agus dan keluarga besar istrinya. Nanti Ya harusnya beliau tuh sadar bahwa yang selama ini beliau lakukan tuh ngapain gitu, ngapain. di rumah sakit ya, dokter udah nyiapin schedule. Agus akan dioperasi 19 Oktober. Oke, kita akan buatin schedule. Yayasan siapkan uang, dokter siap. Nah, oke, kita akan mulai. Agusnya mana? Pasiennya nggak datang, dok. Anjay! Sekarang udah gak lihat lagi cahaya. Coba bayangin gimana gelapnya dunia Agus sekarang. Gus, nggak jadi damai, Gus. Nggak jadi episode terakhir nih, Gus. Gimana nih, Gus? Gus. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Let's Go kira akan jadi episode terakhir Mas Agus dan wow gitu. Kemarin akan jadi episode terakhir, ternyata tidak, guys. Bukan Mas Agus namanya kalau sinetron ini tidak diperpanjang. Jadi kembali Mas Agus melaporkan ya. Sekarang nggak cuma Teh Novi aja, bahkan Bapak Gary. Nah, itu dilaporkan juga sama Mas Agus dengan kuasa hukum yang baru. Waduh, tukang cilok. Oke guys, jadi di episode kali ini yang kita kira adalah episode terakhir. Wah, Agus tidak ingin dirinya berakhir begitu saja. Bukan Agus namanya kalau pantang menyerah kecuali berobat. Berobat sudah menyerah. Donasi tidak akan menyerah. Jadi bagaimana ya kabar Mas Agus kali ini? Di kemarin udah terlihat banget wajah terbarunya Mas Agus dan kondisi matanya yang udah mulai gelap ya. Katanya Mas Agus, kayak masa depannya. Masa depannya gelap kalau tidak berobat gitu loh. Kalau ada cangkok mata kemungkinan bisa terang gitu. Mas Agus kan madesu gitu. Masa depan suram jika tidak berobat. Kalau masa depannya dipakai berobat, itu masa depannya bisa cemerlang gitu. Mas Agus, gimana nih Mas Agus? Jadi kita akan melihat ya trik apa lagi. Nah, yang dilakukan Mas Agus ini setara pesulap. Perlakuan suka palsu. Jadi setara pesulap banyak triknya. Bahkan sekarang dia menggunakan trik untuk melaporkan Gary lagi. Sudah kemarin cabut laporan Novi, sekarang melaporkan Gary. Anjay lah. Dengan kuasa hukum baru. Kayaknya tapi kuasa hukumnya barunya kurang menjanjikan gitu loh. Coba kita lihat aja ya. Udah gak lihat lagi cahaya. Coba bayangin gimana gelapnya dunia Agus sekarang. Ya, kadang ya aku merasa sedih gitu. Iya. Sedih. Yang awalnya Agus bisa ngeliat, tiba-tiba nggak ngeliat, sekarang gelap. Woi, yang awalnya Agus bisa ngelihat, sekarang tiba-tiba bisa gelap. Nah, awalnya Agus sedih, tiba-tiba kemarin Agus senang. Yang awalnya Agus kira tahu diri dibantu Novi, sekarang berubah lagi. Udah biasa Gus. Teman-teman juga jaga lisensinya, jangan sampai terjadi kayak Agus. Aku juga orang salah. Agus minta maaf sama kalian semua. Agus bukan orang baik. Agus orang jahat. Bayangin di posisi kalian, Allah tukar mata kalian kayak kasih cobaannya begitu berat. Iya. Betul, Bos. Kalian beratkan lagi ke Agus, gimana perasaannya coba? Iya. Jangan kalian nanti aku selalu jual kesedihan, aku selalu jual kesedihan. Memang semua kesedihan itu bisa dibuat. Anjay, jadi di sini Mas Agus bilang gitu, jangan sampai kasih pesan-pesan ya, jangan sampai kalian seperti Agus gara-gara lisan Agus, jangan sampai terjadi. Itu lu tahu Gus? Tapi lu mengulangi 2 kali Gus, anjay, 2-3 kali lu ulangi Gus. Gak cuman ke Aji, ke Novi, ke Densu, waduh berkali-kali lu ulangi Gus. Kalau misalnya dia punya suami, gimana rasanya? Suaminya sakit, istrinya dihina, dipitnah. Ya, tidak ada pengguna uang, tidak ada kehabisan uang, ada semua. Justru sebaliknya. Terus dia juga bilang di sini Agus bukan orang baik, Agus orang jahat. Tapi anehnya dia juga bilang coba kalau kalian dikasih cobaan ya seperti Agus, cobaan yang begitu berat gitu. Agus ini udah kena cobaan berat, ini kalian beratkan lagi dengan ngomongin ke Agus gitu. Gimana perasaannya kalian?
Emangnya Agus ini dibilang jual kesedihan? Emangnya semua kesedihan bisa dijual? Mending jual perban, Gus. Ada untungnya. Jadi di sini omongannya ya memang sangat-sangat berbeda ya. Kontradiktif banget. Satu hal Agus selalu bilang, formulanya kan Agus selalu bilang, Agus ini orang jahat, Agus bukan orang baik. Ini pertanyaan kita, ini masalahnya Mas Agus ini dapat cobaan atau hukuman? Nah, ini pertanyaan kita ya. Mungkin di awalnya Agus itu mendapat cobaan ya. Lama-lama dicobain, akhirnya dapat hukuman. Nah, menurut Let's Go yang kasusnya Aji itu mungkin cobaan. Nah, tapi untuk kasusnya Novi itu adalah hukuman gitu. Mungkin tadinya dikasih teguran gitu, nggak mempan juga, dikasih cobaan dikit, waduh nggak mempan juga, kasih hukuman lah. Apa seperti itu? Nah, karena Agus selalu bilang dia menyadari kesalahannya, tapi mengulang lagi. Kemarin di Densu, di Kemensos udah clear semuanya, udah damai. Densu ke Korea, dia tiba-tiba ngelaporin Novi lagi. Mumpung Densu ke Korea, ya kan? Aneh sekali nih Mas Agus, tidak sesuai dengan omonganmu. Jadi siapa yang percaya, Gus? Kecewa. Pokoknya rasanya hancur lah gitu. Yang diharapkan jadi seperti ini tuh rasanya hancur, kecewa banget, sedih banget, udah pasti. Oke guys, nggak cuman itu, lanjut lagi Mas Agus melaporkan Gary ya gitu dengan kuasa hukum baru, bukan Farhad Abbas tapi timnya Farhad Abbas. Kita lihat ya. Si Gary bilang begini kepada Agus, Agus uangnya dititipkan saja ya di yayasan, Agus uangnya dibulatkan ya, Agus di hal tersebut sempat keberatan, ini kan melanggar hukum, ini kan uang milik saya. Nah, tapi si Gary-nya tetap pada pendiriannya bahwa tetap akan dialihkan kepada yayasan. Bahkan si klien kita M. Agus Salim sempat juga keberatan nggak mau ya karena adanya tekanan dari Gary. Ya ditransferlah 1 miliar rupiah itu kepada rekening Yayasan Peduli Kemanusiaan. Sabar mas. Tarik nafas. Jangan grogi gitu. Di sini mungkin baru ya. Ini kuasa hukumnya baru, namanya Rizaldi Hardiawan. Di sini bilangnya tim Farhad Abbas. Jadi mungkin grogi ya. Jarang banget kena sorotan kamera, terlihat groginya. Jadi Mas Agus harus mentransfer itu 1 miliar gitu kepada Pak Gary gitu. Jadi sabar. Ini staf magang bagaimana? Ini pertanyaan Let's Go ya. Bang Rizal nih, ya soalnya mukanya masih muda banget guys, gitu. Bang Rizal ini mukanya masih muda banget gitu. Let's Go kira nih, dia training apa masih magang, apa masih kuliah, apa gimana kok masih semuda ini udah jadi pengacara gitu. Apa nih jubir aja, bagaimana nih gitu. Ini pertanyaan Let's Go ya. Kalau Abang Rizal ini masih magang, waduh, kasihan banget ya mas. Anak magang disuruh dampingin Agus nih, gimana Agus? Tadinya yang dampingin itu pengacara top loh, Alvin Lim, Farhad Abbas ya. Sekarang Bang Rizal. Tapi kalau kalian lihat dari statementnya kuasa hukum Agus ya, komen-komennya tuh nggak nyambung banget guys. Nah, jadi ada komennya yang nggak nyambung. Bang, kok libur mulu jualan siomay, malah di mari? Memang duit Agus itu. Ini bakul cilo, lo, gitu. Maksud Anda Mamang ini seperti Mamang jualan siomay bagaimana? Transfer sejumlah 300 juta rupiah kepada yayasan itu. Itu awal mula kronologis kejadiannya itu. Bagaimana maksud Anda? Kok komennya tidak nyambung dengan statement dari abang-abangan ini. Nah, Bang Rizal ini. Di sini Let's Go lucu komen-komennya ya. Ada yang bilang, Bang nggak jualan ayam warna-warni gitu. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Loh. Jualan gulali dong. Ya. Tapi nggak usah grogi mas. Mas Rizal ini kan baru di depan kamera ya. Ini depan kamera aja grogi. Apalagi nanti kalau di depan Tenovi. Bisa gemeter nanti nih. Gimana nih? Sabar. Belajarlah dari Bang Farhad sama Pak RD Lau gitu. Namun seperti biasa kita tahulah bahwa omongan dari Bang Rizal ini yang seakan-akan dipaksanya Agus Salim dari Gary itu juga sudah pernah ditepis ya. Dan bahkan ada video bukti yang menyerahkan adalah Agus serta bapaknya Agus. Nah, ini bukti digital konkret di mana bapaknya Agus menyerahkan duit 1M-nya ke Bang Gary tanpa paksaan. Berarti lu kena tipu Agus tuh. Lebih pintar Agus kayaknya daripada Bang Rizal nih. Gimana nih? Abah sepakat lah gitu ya sama yayasan dan Bang Densu untuk biaya pengobatan Mas Agus ini yang 1M Abah gitu kan itu dititipkan di yayasan. Dipercayakan ke yayasan. Dipercayakan. Itu kita
sudah pindah bukukan ya dari rekening Mas Agus ke yayasan senilai 1 M. Nah sisanya itu ada di rekening istrinya Mas Agus ya, Mbak ya. Istrinya Mas Agus atas nama Mbak Elmi itu sekitar ya, 350 atau 250 gitu ya. Nah, itu deh guys. Jadi di sini bapaknya pun sudah setuju dan dipercayakan. Bapaknya yang bilang mempercayakan kepada yayasan jadi Teknovi. Nah, ini bukti konkret loh. Si abahnya apa mungkin khawatir juga kalau dipegang sama Agus atau Teh Elmi ntar abis. Abisnya bukan Agus, abisnya sama keluarga istrinya. Takutnya kayak gitu ya. Abahnya ini kayaknya pikirannya gitu juga pasti. Wah, nih saya aja belum dapat nih. Main wawa-wawa aja udah dapat 98 juta, 138 juta kan yang tuntutan Pablo berdua gitu. Saya aja kagak dapat apa. Mungkin itu kekhawatiran dari orang tua Mas Agus. Dan bahkan Mas Agus pun, kalau kalian tahu, dia juga pernah ingin menuntut Aji ya, untuk menafkahi dirinya dan keluarga. Nah, ini semua orang disuruh menafkahi Agus, gimana nih Gus? Teknovi, donatur, Densu, Aji juga, anjay lah. Oke, jadi apa sekarang tuntutan kamu sama pelaku? Saya pengen tuntut dia seberat-beratnya. Saya mau dia biayain saya sampai sembuh. Terus nafkahin kita. Kalau kita nggak kerja, kita mau makan apa, Mbak Novi? Nah, ingat omongan kamu guys. Jadi dia bilang, saya ingin tuntut Aji seberat-beratnya. Sebelumnya dia juga bilang, saya maafin Aji, biarin saya pulang ke Aceh waktu dapat donasi di Densu ya. Terus dia bilang, saya pengen dia nafkahin saya sampai sembuh. Dia nafkahin saya dan keluarga gitu. Nafkahin kita lah gitu. Nah, ini yang harusnya kamu tuntut si Ajinya. Kenapa Teknovi kamu suruh mengabdi? Beserta turun-turunannya bersama Mas Agus yang mulia paduka raja. Nah, harusnya kan Aji yang kamu tuntut. Kenapa Teknovi? Nah, kamu udah minta dibiayain Aji, dinafkahin Aji. Nafkah lahir apa batin nih, Gus? Jangan kamu minta nafkah batin, Gus, gitu. Karena mintanya sama Teh Elmi dong, masa sama Aji? Pasti nafkah uang dong, gitu. Karena ganti rugi, gitu. Dia katanya ingin nuntut Aji, tapi sampai sekarang tidak pernah ada tuntutan laporan dari Farhad Abbas ke Aji untuk menafkahi Agus, gitu. Terus yang kedua dibilang nafkahin kita. Nah, kan masalahnya istrinya kan masih kerja, gitu. Masih sehat lah, gitu. Berarti kan masih bisa kerja, ya. Dan sekarang Agus pun juga udah lebih sehat, gitu. Kalau dibilang kerja, kemarin John LBF juga nawarin Mas Agus untuk jadi host live streaming. Digajinya mungkin 15 juta per bulan gitu. Tahu Agus diterima apa enggak? Kayaknya sih enggak ya. Kalau di Indonesia ini udah diterima ya. Gimana ya pertanyaan kita ya. Nafkahin kita tuh mungkin maksudnya nafkahin Agus dan keluarga besar istrinya. Nah, ini pertanyaan apa seperti itu, Gus? Minta Aji untuk nafkahin dia, minta Teknovi untuk nafkahin dia selama keturunan dan hak warisnya masih ada. Ya, intinya selama-lamanya lah. Tidak bisa di-cancel oleh satu pihak. Nah, kemudian dia juga minta donasi ya, para donatur ikhlas aja. Nah, itu kan berarti dia minta dibiayain sama donatur ya. Ikhlasin aja duitnya buat kita biaya-biaya gitu. Banyak banget orang yang dimintain nafkahin Agus ya. Sabar ya. Penimbuhan sekarang kulit ya? Iya, ini yang parah nih kulitnya. Kemudian dari Pak Geri juga memberikan statement ya, karena melihat Agus yang matanya semakin buta gitu, semakin gelap, kabarnya ini semakin gelap menurut Agus. Tapi kalau dari lihat kelakuannya kayaknya tambah seger gitu, kita nggak tahu yang mana yang benar. Ini omongannya Pak Geri. Jadi kalau pengobatan udah nggak bisa mau apa? Gitu, karena yayasan dalam melakukan rehabilitasi medis maupun psikis, itu hanya rehabilitasinya aja. Estetikanya nggak bisa. Jadi misalkan, Mas, mau saya obatin lukanya, mungkin sebagai penerima manfaat yayasan mungkin bisa. Tapi ketika misalkan mau skincare gitu-gitu ya udah beda ranahnya dong gitu kan. Beliau merasakan matanya juga semakin rapat ya. Tadi sangat mengerikan sih fotonya. Mengerikan. Ya harusnya beliau tuh sadar bahwa yang selama ini beliau lakukan tuh ngapain gitu. Bukannya justru fokus di pengobatan, dan kemudian kalau pengobatan udah nggak mungkin untuk dilanjutkan, berhentilah melakukan upaya-upaya hukum yang memang akan menjerat dirinya sendiri gitu kan. Nah, itu guys. Jadi dia bilang, untuk apa sih Mas Agus kayak gini? Tadi saya sudah lihat fotonya ya, mengerikan. Matanya sudah mulai tertutup, mengerikan. Kalau diskusi lebih ngeri kelakuannya ya gitu.
lapor-laporin orang ya gitu yang udah ngebantu itu lebih ngeri sih gitu. Setelah 19 Oktober itu sebetulnya ya setelah 5 kali visit ke JSC Kedoya itu dia harusnya langsung tindakan operasi kelopak pada saat itu sekitar 95 juta. Dan kita yayasan langsung koordinasi mau kita deposit atau seperti apa kan gitu. Nggak ada masalah kan tadi komunikasi dengan keluarga itu baik-baik aja. Cuman semenjak 19 Oktober itu kita telepon, kita WhatsApp, kita apa nggak pernah dibalas. Nah, jadi dia bilang setelah 19 Oktober itu harusnya yang operasi kelopak mata harganya itu 95 juta gitu. Jadi dia nggak operasi gitu. Jadi anjay 19 Oktober, November, Desember 2 bulan guys. 2 bulan lu kagak berobat, kagak operasi kelopak mata anjay. 2 bulan yang kamu bilang ingin melihat cahaya. Setelah 2 bulan katanya sekarang matamu menutup rapat lagi. Coba kalau bulan Oktober kamu dioperasi kelopak mata, ada kemungkinan kamu bisa melihat cahaya yang lebih terang, Gus. Di rumah sakit ya. Dokter udah nyiapin schedule. Agus akan dioperasi 19 Oktober. Oke, kita akan buatin schedule. Yayasan, coba kita kasih invoice-nya. Oke, yayasan. Oke, saya deposit nih. Gitu. Suster siap. Yayasan siapkan uang. Dokter siap. Nah, oke, kita akan mulai. Agusnya mana? Pasiennya nggak datang, dok. Anjay! Dokter udah siap-siap. Nah, rumah sakit udah siap. Nah, operasi kelopak mata udah siap. Biaya udah siap. Ya, pasiennya yang nggak siap ternyata, guys. Gimana ini gitu? Pasien-pasien lain pasiennya siap, dokternya yang nggak siap karena nggak ada biaya, biayanya yang nggak siap. Nah, ini kebalik. Duitnya udah siap, rumah sakit udah siap, tanggalnya udah siap. Waduh, pasiennya yang malah kabur. Kayaknya dokter di JEC ini kalau mau Agus operasi lagi, oh ini pasien yang kemarin udah 2 kali mau reschedule. Gak jadi-jadi kan, nah, dia kira saya nggak punya kerjaan lain apa selain operasi dia, nah. Saya operasi matanya pakai mata batin, baru tahu rasa. Biar dia bisa lihat setan-setan yang kelakuannya sama, nah, selalu jaga kesehatan, gitu. Takutnya kan dokter dendam, gitu ya. Kalau Mas Agus mau operasi lagi, duitnya udah ditransfer, Mas Agusnya datang, dokternya nggak datang. Mampus gue kerjaan balik lu, nah. Kalau kejadiannya ya mulanya di situ, terus teriakannya di sini, jatuhnya di sini, minta tolong di sini ya. Ada jeritan yang dilontarkan dari istrinya atau Agusnya itu? Kalau Agusnya sih menjadi kayak gini, bilang panggil namanya Aji gitu. Oh gitu. Iya, kata Agus mah tega banget Aji kita ngelakuin kayak gitu ya. Sambil duduk di sini? Iya, sambil duduk di situ pas lagi kesakitan. Awal-awalnya sih kasihan sama Mas Agusnya, tapi soal yang sekarang mah beda gitu. Orang berpendapatnya ke Mas Agus itu malah menggunakan uang donasi itu gimana ya, menyalahgunakan gitu, lebih memihak ke Aji. Jadi orang yang nolongin aja lebih memihak ke Aji gitu ya, gitu, karena melihat Agusnya menyalahgunakan uang donasi. Jadi nih guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Apakah kalian shock adanya episode terakhir tambahan ya gitu? Kalau disitu sih lumayan shock ya. Thank you banget nih untuk teman-teman yang sudah menyumbang ya uang-uang recehnya, anjay lah. Dari Sri Wahid 8161, Sultan Hongkong kita. Terima kasih banget. Sultan Hongkong dari segala sultan, yang mulia Paduka Raja. Bukan yang mulia Paduka Raja, yang mulia Permaisuri Sultan Hongkong kita, Sri Wahid 8161. Thank you banget. Kemudian ada Real Love 5942, anjay. $15. Terima kasih. Cinta sejati, Real Love kan, Real Love cinta sejati ya. 5942, terima kasih banyak. Jadi guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Kalau kalian ingin menyumbang uang receh ya, bisa di Saberia di link di bawah atau dari Super Thanks aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya, video yang menarik berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.